Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, ada kaidah fikih mengatakan keputusan hakim menghilangkan ikhtilaf. Jadi keputusan hakim, iktidal hakim, tazilul khilaf. Keputusan hakim itu menghilangkan segala perselisihan. Ada kaidahnya yang khusus lagi, tapi saya lupa. Tapi intinya ialah perbedaan-perbedaan antara sesama ulama, ahli hukum, itu diputuskan oleh pemerintah. Jadi keputusan pemerintah menghilangkan segala ikhtilaf. Itu kaidah usul fikih. Nah, jadi yang berkaitan dengan puasa 1 Ramadan jatuhnya tanggal 2 atau tanggal 2 Mei atau tanggal 3 Mei. Ternyata pemerintah memutuskan tanggal 3 Mei hari Ahad. Sedangkan Muhammadiyah berdasarkan hisab memutuskan hari Sabtu tanggal 2 Mei, tanggal 2 April 2022. Sekarang saya berbicara adalah hari Ahad tanggal 3 April 2022. Saya belum puas tanggal 2 April hari ini, hari Ahad tanggal 2 April 2022, yang besoknya saya akan berpuasa hari Ahad. Sedangkan sekarang ini hari Sabtu, maaf. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kembali lagi kaidah usul fikih, kaidah fikihiyah menyatakan bahwa keputusan hakim melenyapkan segala perbedaan. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, perbedaan antara ulama Muhammadiyah dan ulama NU yang ada di pemerintahan tentang kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan. Nah, itu keputusannya harus berada di tangan pemerintah. Begitu pemerintah memutuskan, baik dia NU, baik dia Salafi, baik dia Muhammadiyah, baik dia Persis, harus ikut semuanya. Jadi yang menentukan adalah pemerintah. Nah, begitu. Itu terjadi di seluruh negara Islam di dunia, kecuali di Indonesia. Hampir-hampir diberlakukan. Cuma sebahagian baru, belum full, tapi jadilah masyarakat sudah mengerti. Baiklah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, tanggal 1 Ramadan yang oleh pemerintah sudah diputuskan tanggal 3 April 2022. Berarti nanti malam saya akan mulai kuliah Ramadan pertama di Masjid Al-Firdaus, Jalan Cipta Karya, dekat Aziziyah, dekat Teranjin, Panam, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Nah, baiklah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, bagaimana orang melihat anak bulan dan apa yang diperhitungkan. Jadi kalau dibuat garis lurus, tempat terbenamnya matahari itu namanya ufuk. Garis lurus kaki langit itu namanya ufuk. Jadi sebelum matahari tenggelam, itu anak bulan harus kelihatan. Kira-kira 15 menit atau 10 menit, paling lama setengah jam. Nah, ketinggian di atas ufuk, di atas garis itu namanya di atas ufuk, ketinggiannya 2 derajat itu sudah diperhitungkan. Sedangkan yang di bawah itu tidak diperhitungkan. Nah, baiklah Bapak Ibu Nenek di belakang serta saudara-saudara sekalian, itu yang dikatakan itu tadi tentang mulai hari yang pertama.
Nah, untuk itu saya bacakan ayat Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang istimewa, orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Nah, di sini menariknya. Umat-umat terdahulu itu siapa? Ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa itu adalah Nabi Musa. Sebelumnya juga ada nabi-nabi sebelumnya sampai kepada Nabi Adam. Pokoknya semua nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu semuanya mengalami puasa dengan berbagai-bagai bentuknya. Bahkan agama-agama lain pun ikut berpuasa. Agama lain tuh agama Hindu ada puasa dengan caranya tersendiri. Mana baju dino, Bang? Agama Buddha ada Mana pula baju dino? puasa dengan caranya sendiri. Mana bajunya? Yang intinya adalah Mana dino? menahan diri. Atuk bawa baju satu, nenek bawa baju satu, abang bawa baju satu. Bismillahirrahmanirrahim. Nenek tinggalkan. Maafkan nenek, ya kita satu-satu aja bawa baju. Ya. Bajunya tinggal. Iya. Nanti hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lambat-lambat aja ya. Ya. Ah. Satu. Ah. Tadi tak bilang tadi Atu. Iya. Atu abang ikut tuh. Apa kata tuh? Yang tinggal abang tuh. Mudahan nanti ikut. Iya, dan makan ya Allah. Aja. Nanti kita cari lontong Oh. di jalan. Kita kan lambat-lambat. Ya tuh. Diam-diam aja tuh. Atu emang sengaja nak pergi diam-diam, nak mau meninggalkan Hasan. Hasan aja yang pandai ngintip-ngintip, mending Atu pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Iya. Ada anginnya? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita baca. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu بشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف
والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Kembali kita kepada puasa yang dibicarakan orang setiap tahun, Kita puasa, kita kan bahkan setiap hari disebutkan tentang puasa. dia kan tanya Kata-kata puasa itu dari bahasa Sanskerta. itu tanya Upawasa. untuk abang. Tayo untuk abang. Atau dalam bahasa Jawa disebut upowoso. Disebut upowoso. Upo itu artinya memelihara, upowo memelihara, so itu songo yang 9. Upowoso memelihara yang 9. Apa dia itu yang 9? 5 panca indera. Panca indera itu 2 mata, 2 lubang hidung, mulut, 2 telinga ya. 2 mata, 2 mata, telinga, 2 mata, 2 telinga. Mulut lah. Ya, mata, telinga, mulut. Itu namanya panca indera. Itu kan panjang. Mata, telinga, hidung, mulut. Itu adalah panca indera. Nah, yang 4 lagi kaki dan tangan. Jadi 9. 5 tambah 4 9. Coba Hasan hitung 1, 2, 2, 3, 4, 3, 5, 5, 6, 6, 7 lah 9 itu dia. Jadi upowoso memelihara yang songo 9, 2 kaki, 2 tangan, 4 tambah mata, telinga, hidung, mulut, jadi 9. Peliharalah yang 9. Nah, itu dalam bahasa Sanskerta. Jadi pelihara mata, pelihara mulut, pelihara telinga, pelihara juga hidung. Astagfirullahaladzim. Jadi orang yang berpuasa itu memelihara mulut lah yang paling penting. Sehingga Nabi Isa alaihi salam ketika dia berpuasa itu diam saja, dia tidak berbicara. Jadi puasa itu ada 2 macam. Ada puasa harian, ada puasa tidak bicara. Puasa mulut. Mulutnya tidak berbicara apa-apa. Kalau kaitannya di dalam hadis dinyatakan laisa siyam minal akli wasurbi wa innamas siyamu minal lagwi warrubsi. Yang dikatakan puasa sebenarnya bukanlah sekedar menahan makan dan minum saja. Bahkan lebih dari itu, memelihara mulutnya, memelihara lidahnya dari perkataan yang lagho dan perkataan yang kotor, rafas, berbicara yang cabul, yang kotor, yang lagho, yang tidak berguna, bergurau-gurau senda yang tidak berguna, pembicaraan yang ngelantur ke sana kemari yang tidak bermanfaat, tinggalkan, digantikan dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Yuk, mau baca surat Al-Waqiah, masih ingat? Separuh aja. Yuk. Aku enggak mau kalau enggak pas. Separuh aja. Aku enggak mau. Suara aja. Separuh aja. Yang ingatlah apa?
Yang ingat apa? Yang ingat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaq'atiha kadhibatun khafidatur rafi'ah. Idza rajjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu batha فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة صدق الله العظيم. والشمس bisa? بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Nah, jadi dengan puasa kembali pembicaraan kita yang paling awal tadi tentang puasa. Nah, jadi ditinjau dari segi ilmu kesehatan bahwa kalau kita tuh puasa, lemak-lemak cadangan di dalam tubuh kita itu terpakai. Nah, jadi terpakainya lemak-lemak cadangan dalam tubuh manusia itu dua hal. Pertama, karena puasa dengan benar. Yang kedua, bekerja keras sampai berkeringat. Nah, itu cadangan itu juga keluar. Jadi kalau tidak terpakailah cadangan lemak itu nanti dia akan menumpuk. Kalau dia menumpuk, dia akan jadi penyakit. Jadi untuk mengurangi antisipasi terkena penyakit itu, maka hendaklah kita melaksanakan puasa dan juga memelihara tentang gerak tubuh. Jadi dengan gerak tubuh yang kuat, itu cadangan itu akan terpakai sehingga badan menjadi sehat. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, puasa Ramadan. Puasa ini oleh Nabi Muhammad SAW, beliau hanya 9 kali mengikuti puasa Ramadan, karena puasa ini diwajibkan setelah di Madinah tahun kedua Hijriah. Jadi tahun pertama Rasulullah di Madinah itu belum puasa, belum diwajibkan. Tahun kedua barulah. Jadi Rasulullah selama 10 tahun di Madinah, 9 kali beliau hanya ikut puasa 9 kali. Setelah itu beliau wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nampak sekali lah bahwa penerapan hukum, penerapan suatu kewajiban, suatu ajaran itu
haruslah berangsur-angsur, tidak boleh sekaligus atau sekaligus. Termasuklah tentang pengharaman khamar, pengharaman minuman keras. Itu juga setelah di Madinah. Sewaktu di Mekah cuma dikatakan wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu sholat kalau kamu mabuk. Tapi sampai di Madinah bukan dikatakan jangan mendekati sholat kalau yang mabuk. Dikatakan innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsum min amali syaitan. Minuman keras itu, judi, itu termasuk juga perbuatan setan, perbuatan najis yang datangnya dari setan. Karena itu tidak boleh dilakukan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita singgah dulu di sini. Bagaimana? Bagaimana? Apakah panjang deretannya? Kita di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di sini. Ya, kita di sini saja. Ya, kita isi bensin kan? Isi bensin. Ya. Katanya tuh tak ada lagi. Nggak ada lagi apa sih? Kita isi bensin kita. Ini ada apa sih? Nah, terus Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kembali kita soal puasa. Soma yasumu saumun. Soma itu artinya diam. Kata lain diam itu kata sifatnya yasmut, artinya hendaklah diam. Dalam hadis dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Jadi puasa itu artinya diam. Ada terkait dengan hadis ini yang menyatakan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia banyak berkata yang baik-baik. Kalau tidak ada kata yang baik-baik yang akan disampaikan, fal yasmut, maka hendaklah dia diam. Nah, inilah yang paling penting sekali. Kalau tidak ada yang baik disampaikan, lebih baiklah diam. Au liyasmut. Nah, jadi kaitannya dengan puasa adalah diam dari berkata hal-hal yang tidak baik. Mendiamkan diri, tapi tidak boleh berdiam diri dari membaca Al-Quran, zikir, ceramah, dialog, hal-hal yang berkaitan dengan agama, dengan iman dan ilmu pengetahuan, supaya derajat kita diangkat oleh Allah. Nah, bulan ini dinamakan juga bulan suci. Ada orang-orang ulama yang mengkritik, mana ada bulan suci? Tidak ada. Nah, ini bulan suci itu bukan dari segi lafaz, umpamanya saharul tohir, enggak, saharun tohirun, tidak. Bulan suci itu dari segi pengalaman orang yang melaksanakan puasa, dia merasa bulan ini adalah bulan suci, walaupun tak disebutkan kata-kata sucinya itu. Syahrul mubarakah, tidak ada syahrun tahirun, tidak ada. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang merasakan sebagai bulan suci itu orang yang menjalaninya. Sayalah pribadi menjalani umpamanya hari ini tidak makan, tidak minum, menahan syahwat. Nah, itu kan sama dengan malaikat. Artinya malaikat kan tidak melepaskan syahwatnya, tidak makan, tidak minum, berbuat yang baik-baik.
Nah, jadi perbuatan yang begitu baik disebut dengan perbuatan yang suci, walaupun tak disebutkan kata sucinya. Sehingga tidak mengapalah orang menyebut bulan suci Ramadan. Maksudnya orang mensucikan diri, membersihkan dirinya di bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lain apa tidak mensucikan diri? Tetap juga. Tapi ini kan bulan khusus yang disebutkan langsung di dalam Al-Quranul Karim, disebutkan di dalam hadis, dan juga diamalkan secara internasional. Secara internasional itu maksudnya di seluruh dunia, di seluruh negara umat Islam itu ada. Jumlah umat Islam sekarang di seluruh dunia adalah 1,6 miliar. Bahkan ada yang mengatakan 2 miliar. 2 miliar orang. Banyaknya di Indonesia. 2 miliar. Nah, dari 8 miliar penduduk dunia, ada 2 miliar kaum muslimin. Ada 2,5 miliar orang-orang Nasrani yang terbagi-bagi lagi di dalam Katolik dan Protestan. Kemudian berikutnya orang-orang yang ateis, dan orang-orang yang beragama lokal. Yang beragama lokal itu selain dari agama Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen, Islam, selain dari yang 5 itu, ada lagi agama-agama lokal. Kalau di Jawa Barat ada namanya Sunda Wiwitan. Kalau di Riau ada agama persukuan, kepercayaan orang-orang terasing ya, orang suku Akik, orang suku Sakai, orang suku Laut, orang suku-suku tertentu di pedalaman, misalnya di daerah Bukit 30, perbatasan antara Riau dengan Jambi. Suku Anak Dalam. Nah, mereka mempunyai agama dan kepercayaan tersendiri. Nah, itu hitungannya kalau disampaikan, dideteksi di berbagai-bagai negara itu ada, ya jumlahnya jadi ratusan juta juga. Ratusan juta, bahkan hampir miliaran juga. Umpamanya suku Indian di Amerika, di Kanada, dan banyak suku-suku lain di Australia, misalnya ada Aborigin. Nah, agama-agama lokal, kepercayaan-kepercayaan lokal itu juga banyak sekali. Jadi 2 miliar Islam, 2,5 miliar Kristen, Nasrani, kemudian hampir 1 miliar orang-orang yang beragama lokal, kemudian 1 miliar lebih pula adalah orang ateis. Ada lagi campuran antara ateis dan agamis. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seluruh agama-agama ini mempunyai tata cara beribadah yang bermacam-macam, ada yang mirip, ada yang berbeda-beda. Tapi yang namanya puasa mereka tetap ada. Agama-agama lokal itu pun ada puasanya. Cuma mereka sebut ada dalam bentuk namanya bersemedi, ada namanya tirakat, bermacam-macam lagi namanya. Yang penting intinya adalah satu ritual yang bersifat mengendalikan diri agar mereka dapat mensucikan dirinya atas perintah yang maha kuasa.
Nah, demikianlah dulu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya tutup dulu, nanti kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.